Kemudian untuk jurnal internasional bagaimana, sama gitu ya, sama kita yang paling cepat itu minta rekomendasi teman. Oleh karena itu berteman itu sangat penting gitu ya. Bentar saya. Jadi berteman itu sangat penting, apalagi kita mempunyai grup yang dari berbagai universitas gitu ya, mungkin nanti bisa menemukan kolaborasi untuk menulis atau untuk penelitian, tapi yang terutama kalau terkait publikasi kita bisa minta rekomendasi. Kemudian beberapa yang aktif menulis gitu ya, itu biasanya banyak penawaran ya, masuk ke email kita gitu ya, jadi ambil aja penawaran publikasi dari email yang masuk ke kita, tapi tentu saja harus kita cek nanti beberapa hal gitu ya, atau langsung cari di web gitu ya. Tapi kalau kita langsung cari di web itu seakan-akan masuk ke hutan belantara gitu ya, tanpa kita mempunyai arah gitu ya. Ya mempunyai arah, cuma kita akan menjadi kayak meraba-raba gitu ya. Kalau itu langsung kita cari web, misal kata kunci jurnal internasional, Journal of Accounting gitu, akan muncul banyak, tapi kan kita nggak punya rekomendasi gitu ya, tidak punya rekomendasi. Oleh karena itu kalau langsung di web itu menurut saya itu terlalu effortnya terlalu tinggi, karena kita seakan masuk ke hutan belantara gitu ya. Jadi bisa kalau artinya artikel mana itu bisa rekomendasi ambil dari publikasi dari email. Kemudian kalau sudah ketemu, cek predator atau bukan ya. Kemudian cek jumlah artikel dan bahasa, seluruh artikel yang publish harus menggunakan salah satu bahasa resmi PBB. Tadi cek editorial board-nya gitu ya, karena salah satu syaratnya kan editorial board-nya itu minimal 4 negara. Sehingga kita tidak keliru publikasi di jurnal internasional tapi editorial board-nya itu hanya 1 negara misal gitu ya. Kemudian cek juga review proses. Tentu ini tergantung kebutuhan kita juga ya. Kalau kita memang kadang membutuhkan publikasi ilmiah dalam waktu yang cepat, kita tentu akan memilih review proses yang cepat gitu ya. Kemudian indexing, tadi salah satu jurnal nasional yang berbahasa resmi PBB itu juga kalau indeks Copernicus gitu ya. Kemudian juga artikel publication fee-nya. Yang pertama, yang berikutnya ini adalah kalau ambil dari email gitu ya. Berapa kali saya mendapatkan email untuk publikasi jurnal internasional. Kalau jurnal internasional bereputasi itu jarang yang menawarkan melalui email gitu ya. Kalaupun menawarkan, kita harus hati-hati apakah jurnal tersebut masih coverage atau tidak, karena kan tidak mungkin kalau jurnal internasional bereputasi itu menawar-nawarin, karena yang artikel yang masuk aja sudah banyak gitu kan, karena sehingga nggak perlu nawar-nawarin, kecuali kalau jurnal internasional yang tidak bereputasi yang biasa gitu ya, jurnal internasional yang sesuai dengan kriteria tadi itu biasanya sering menawarkan ke email kita. Bisa saja saya juga kadang-kadang seperti itu, seringkali juga seperti itu kalau jurnal internasional biasa gitu ya. Misal jadi ini ketika ditawari Law and Humanities Quarterly Reviews, tapi ini kan tentu nggak sesuai dengan saya ya. Kadang saya visit aja, lihat-lihat gitu kan, lihat-lihat, tapi ya saya nggak submit gitu ya. Ini yang saya ditawari juga lewat email, oh ini sesuai gitu kan, karena ini Business and Management Research ya. Saya coba ini, artinya saya coba lihat-lihat gitu ya. Saya coba lihat-lihat jurnalnya, kadang kalau pas santai ya sering keringat-keringat gitu aja, sambil baca-baca, sambil menambah pengetahuan kita. Kemudian berikutnya kita harus ngecek juga gitu ya, jurnalnya predatory atau bukan. Bagaimana kita mengecek bahwa jurnal predatory itu bisa kita cek melalui ini ya. Jadi memang ada peraturan juga ya, artinya di sini di PAK Kemendikbud ketika kita cari di situ kata kunci jurnal atau penerbit predator itu ini di sini ya, untuk alamat webnya.
ini bisa predatory jurnal atau bellis. Bisa kita pilih salah satu. Biasanya saya pilih salah satu, yaitu bellis. Kalau ini apa? Tanda saya itu kurang ke bawah, harusnya ke sini kok bisa berubah gitu ya. Jadi untuk mengecek predatory tentu kita, karena di Indonesia kita tentu semua apa yang kita lakukan itu sesuai dengan konteks kebijakan di Indonesia. Jadi kalau di sini sudah oke, kita harus berhati-hati terhadap jurnal predator gitu ya. Ya kita harus mengecek itu di bellis. Pernah saya menjadi reviewer, saya kan dulu nggak ngecek juga ya apakah jurnal ini predator atau enggak. Sering diminta menjadi reviewer dan saya lakukan sih beberapa kali. Tapi ya nggak apa-apa karena itu bisa kita pakai untuk laporan kinerja dosen. Tapi ketika saya cek ternyata predator, ya sudah, habis itu saya beberapa kali diminta nggak saya lakukan gitu ya. Yang kita harus artinya perhatikan itu kalau kita terutama diminta mereview untuk jurnal internasional bereputasi gitu ya. Saya 2 kali di Accounting Education dan Spanish Accounting Review. Nah ini cek jurnal di predator gitu ya. Jadi ini ada bellis, kalau bellis nanti dicek aja untuk web ini apakah nama jurnal kita ada di sini gitu ya. Tadi ini contohnya jurnal ini kita cek apakah ada, karena berarti kan di sini gitu kan. Ini ternyata di tidak ada, berarti bukan predator. Apakah ada jurnal internasional yang predator? Ada gitu ya. Nanti insya Allah saya tunjukkan di sini. Kemudian nama publisher gitu kan. Nama publishernya bisa kita lihat di webnya. Oke, nama publishernya European Open Science Publishing gitu ya. Apakah ada di sini di publishernya apakah predator atau bukan? Ternyata di publisher juga bukan predator. Oke, berarti jurnal itu bukan predator. Kemudian contoh jurnal yang bukan predator tapi publishernya predator gitu ya. Contoh ini Asian Journal of Economic Business and Accounting. Ini kita lihat di sini untuk ini jurnalnya, kemudian ini publishernya gitu ya. Ini nama jurnalnya, ini nama publishernya. Ini jurnalnya kalau kita cari bukan predator, tapi ketika kita cari nama publishernya ini ternyata predator, ya harus kita hindari. Bersih di dua-duanya gitu ya, baik nama jurnal maupun nama publisher itu bukan predator, yang harus kita jadikan target jurnal gitu ya. Jadi ini kelihatan bahwa publishernya adalah predator, walaupun jurnalnya itu bukan predator. Dua-duanya harus bersih. Ini jurnal internasional, apalagi kalau jurnal internasional berreputasi. Kemudian cek bahasa dan jumlah artikel di arsip. Cek bahasa, apakah ada yang menggunakan, mungkin ada bahasa yang bukan bahasa resmi PBB, misal ada yang menggunakan salah satu artikel menggunakan bahasa Indonesia, gitu kan? Berarti tidak memenuhi kriteria bahwa artikelnya berbahasa resmi PBB. Karena bahasa Indonesia bukan bahasa resmi, sehingga kan tidak memenuhi persyaratan gitu ya. Nah, kalau kebetulan kalau ini semuanya saya cek di situ adalah semuanya menggunakan bahasa Inggris gitu ya, bahasa Inggris. Kemudian editorial board, apakah di 4 negara atau bukan? Silakan dicek di editorial board di jurnalnya gitu ya. Di sini terlihat ada Rumania, Serbia, Jepang gitu ya, kemudian Turki. Oke, berarti ini sudah minimal 4 negara. Berarti kita bisa lanjut. Kemudian review proses. Kita tentu kalau review proses ya kita ikuti aja, kalau kita nggak ada referensi gitu ya untuk menanyakan review prosesnya seperti apa, ya sudah kita jalani aja gitu ya untuk review prosesnya. Kemudian indexing, karena untuk jurnal internasional itu tadi kan yang tidak ada ketentuan indexing gitu ya. Ya tapi kadang-kadang ya kita perlu lihat indeksingnya, terutama apakah jurnal itu artikelnya ada di UI-nya atau enggak, itu yang kalau saya seperti itu gitu ya, saya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah publication fee atau charge ya.
bisa kita lihat kadang-kadang di about the journal atau sesuai dengan kemampuan, sesuaikan gitu ya, artikel publication fee-nya atau kita bayar berapa di jurnal tersebut itu sesuai dengan budget kita. Tapi kalau kita punya target yang tinggi ya ini bukan harusnya bukan menjadi kendala gitu kan. Bagaimana kita bisa mencari solusi kalau itu terkait dengan pendanaan gitu ya. Jadi biasanya artikel fee itu ada di about jurnal atau yang lainnya dicari aja di menu-menu jurnalnya gitu ya. Nanti akan ketemu. Contoh ini untuk artikel publication fee-nya itu adalah 65 euro. 65 euro. Kalau kita tidak bisa submit berdasarkan template-nya ada tambahan gitu ya. Tapi saya kira kalau kita submit itu bisa lah kalau kita harus menyesuaikan template-nya gitu ya. Ini contoh.